Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dengan ibadah harian GKI Batu. Senang sekali hari ini saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sebelum akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk bersekutu bersama-sama dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang memelihara kehidupan kami, bukan saja kebutuhan jasmani kami, tetapi juga makanan bagi jiwa kami, Tuhan Engkau menyediakan. Karena itu, jika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan memberkati kami, Tuhan Yesus sendiri yang akan menolong kami, sehingga pada hari ini kami dapat memahami kebenaran sabda-Mu dan boleh melakukan kebenaran sabda-Mu itu di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Sang Firman yang hidup, berfirmanlah dan berkatilah untuk kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberi judul renungan kita pada hari ini, yaitu aman dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu negara kita Indonesia dijajah oleh Belanda ratusan tahun lamanya. Dan untuk mempertahankan kekuasaannya itu, kita juga mengerti bahwa mereka sejak zaman VOC telah membangun benteng-benteng perlindungan. Di Pulau Jawa ini, di beberapa kota dibangun benteng-benteng perlindungan, termasuk di Jawa Timur, termasuk di Kota Ngawi. Ada satu benteng perlindungan yang dinamakan Benteng Van den Bosch, atau masyarakat Ngawi menyebutnya benteng pendem, oleh karena benteng itu dibangun agak sedikit menurun dari permukaan tanah, sehingga dari kejauhan tidak nampak kalau di situ ada bangunan benteng. Saudaraku yang terkasih, memang benteng itu berfungsi sebagai tempat pertahanan, sebagai tempat perlindungan, sebagai barak tentara. Bahkan pada zaman Jepang, benteng itu juga difungsikan sebagai penjara. Nah,
Pada umumnya benteng itu adalah bangunan yang kokoh, yang kuat, yang temboknya tebal dan tinggi. Maka sudah wajar jikalau orang-orang yang berlindung berada di dalam benteng itu, mereka merasa aman, mereka merasa terlindungi, dan benteng menjadi tempat perlindungan yang bukan saja memberikan rasa aman, bukan saja memberikan rasa nyaman, tetapi juga membuat mereka betah tinggal di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah gambaran perlindungan Tuhan bagi kita umatnya yang disampaikan oleh pemazmur di dalam Mazmur 27 ini. Daud penulis Mazmur ini, dia adalah seorang yang berbakti kepada Tuhan. Ia bukan saja seorang raja yang memerintah kerajaannya, tetapi juga dia adalah orang yang takut akan Tuhan, karena itu memiliki kehidupan spiritualitas yang baik, dan itu dibuktikan bahwa dia memiliki kerinduan untuk berada di tempat Tuhan, berada di dalam kediaman Tuhan. Di ayatnya yang keempat, bagaimana kita membaca, dia rindu untuk diam di rumah Tuhan. Bait Allah, bait suci, itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Maka kita mengerti ketika ia merindukan rumah Tuhan, artinya pemazmur dia juga merindukan Tuhan. Ia rindu berjumpa dengan Tuhan dan ia rindu tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu, tentu ada alasan mengapa Daud yang menuliskan Mazmur ini memiliki kerinduan yang begitu rupa untuk berdiam dan berlindung kepada Tuhan. Kita melihat di ayat 5, alasan ia rindu tinggal bersama Tuhan adalah dikatakan di sana, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Pendek kata saudara, kita melihat di dalam keyakinan pemazmur, ia meyakini dan mengatakan bersaksi kepada kita bahwa Tuhan itu adalah pelindung. Tuhan itu pelindung kita dari segala mara bahaya. Tuhan adalah benteng perlindungan kita yang bukan saja sebagai tempat berlindung dari segala macam bahaya yang disebabkan ancaman serangan orang-orang yang jahat atau binatang buas, tetapi juga Tuhan itu perlindungan bagi kita dari segala macam pencobaan yang ingin ditimbulkan oleh roh jahat. Bahkan Tuhan adalah tempat perlindungan dan tempat yang aman bagi jiwa kita dari serangan kuasa dosa yang mematikan. Di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembala bagi umatnya, bagi domba-dombanya. Maka di dalam Mazmur 27 ini, peran Tuhan sebagai gembala itu diangkat oleh Daud. Bagaimana sang gembala itu akan melindungi domba-dombanya, melindungi umatnya. Tuhan Bapa kita yang baik, dan tentu ia melindungi kita anak-anaknya dari serangan siasat jahat kuasa kegelapan. Dan di dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu, perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan telah nyata bagi kita. Bahwa ancaman kematian yang disebabkan oleh kuasa dosa telah dikalahkan, telah dipatahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Artinya kita yang bersekutu bersama dengan Yesus, kita yang beriman kepada Yesus, kita yang tinggal bersama di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak lagi dihantui bayang-bayang maut yang kekal.
Karena Tuhan, Sang Pelindung itu sudah membereskan ancaman itu. Kuasa maut sudah dipatahkan dan dikalahkan dengan tuntas di atas kayu salib. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, berlindung kepada Tuhan Yesus itu mendatangkan sukacita. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa pemazmur mengatakan memasuki perlindungan kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan itu, menikmati kemurahan Tuhan itu, betapa ia bisa melihat kemurahan Tuhan. Maka sesungguhnya di dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, kita aman, kita terproteksi, kita terlindungi dengan sempurna. Karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan tak tergoyahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dipungkiri sebagai manusia biasa kita juga pernah mengalami takut. Kita pernah mengalami khawatir, terancam jiwa kita. Pergumulan yang ada kalanya tidak pernah berhenti, datang silih berganti, membuat nyali kita bisa ciut, gentar menghadapi gelombang kehidupan. Entah itu berwujud serangan atau ancaman terhadap pekerjaan kita, serangan atau ancaman terhadap kesehatan kita, terhadap keluarga kita, terhadap pelayanan kita, bahkan mungkin serangan terhadap iman kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus, benteng kita yang teguh. Dia menginginkan setiap orang aman sentosa. Dia menginginkan setiap orang berlindung kepadanya. Karena itu dia mengundang setiap kita untuk hadir memenuhi undangan persekutuan dengan Tuhan. Seperti yang ia undangkan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang keempat sampai kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, undangan Tuhan Yesus ini merupakan jaminan bagi hidup kita bahwa bersamanya kita bukan saja aman, terjaga, terlindungi, terpelihara, tetapi juga kita tumbuh subur, tumbuh makmur, berbuah. Kehidupan kita mendatangkan dampak, membawa dan menjadi saluran berkat bagi pihak lain. Karena itu, mari kita terus berlindung kepada Tuhan, tinggal di dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus, supaya kehidupan kita aman, sentosa, menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengundang dan meneguhkan kami bahwa sebagai umat-Mu, sebagai umat milik-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus, hidup kami terlindungi, terproteksi, terjamin, dan menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan yang ada di dunia ini, Engkau beserta dengan kami. Karena itu ya Bapa, tolonglah kami terus bisa membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Bisa terus mengandalkan Tuhan sebagai pelindung kami yang sejati dan abadi. Engkau menjadi benteng kami yang teguh, sehingga iman kami tidak akan goyah. Dan doa harapan kami, melalui pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, kami senantiasa dengan sukacita membangun persekutuan dan tinggal di dalam kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami mendoakan jemaat-Mu, baik jemaat GKI Batu maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada,
Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, Tuhan memberkati rumah tangganya, pekerjaannya, bahkan jikalau ada saudara kami yang sakit lemah tubuh, biarlah mereka boleh berlindung kepada Tuhan dan mereka boleh menerima bagaimana Tuhan bermurah hati, boleh menjamah mereka yang sakit dan boleh dikuatkan dan disembuhkan. Saudaraku yang terkasih, masukilah hari ini dengan diiring oleh berkat-Nya, karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, sampai ketemu di ibadah harian yang akan datang. Mari untuk mengakhiri ibadah ini, kita akan memujikan sebuah lagu yang berjudul Tuhanlah Perlindunganku.